Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Bapak Muntaha, ingin bertemu kembali dengan murid-murid saya, khususnya murid yang kelas 6. Juga tidak hanya murid, wali murid juga ingin saya sapa di sini. Ingin saya ajak belajar bersama di sini. Belajar melalui media online, video pembelajaran online, supaya nanti anak-anak di rumah dipandu, dibimbing, dibina, dimotivasi, digurui oleh orang tuanya masing-masing lewat pembelajaran yang saya setting melalui internet. Nah, video yang saya buat kali ini saya beri judul tabel simple past tense. Jadi saya ingin mematangkan anak-anak paham benar tentang apa itu simple past tense. Tidak paham sekedar abal-abal, paham setengah-setengah. Akan tetapi saya berharap agar murid saya kelas 6, khususnya kelas 6 mimpak ini bisa memahami dengan sebenarnya masalah simple past tense. Agar bisa paham tentang simple past tense, tentu harus kita pelajari berulang-ulang. Tidak bisa hanya sekali pertemuan, tidak bisa, harus berulang-ulang, baik itu secara teori maupun secara praktek. Nah, sebelum besok antara guru dan murid ketemu di kelas, sekarang ketemu dulu di video. Ini juga belajar, cuma caranya sudah modern, sudah lewat pembelajaran online ya. Ingat, judulnya hari ini adalah tabel simple past tense. Yang kami maksud dengan tabel simple past tense adalah nanti video berikutnya anak-anak akan kami berikan contoh-contoh kalimat simple past tense, tapi saya kemas dalam bentuk tabel. Oke, jangan kemana-mana, ikuti pembelajaran ini dengan seksama. Semoga bermanfaat, amin. Nah, baiklah anak-anak, silakan lihat tabel yang tampil di video. Inilah yang saya maksud tabel simple past tense. Di dalam tabel itu terdapat 8 kalimat, dan kalimat itu semuanya adalah kalimat simple past tense. Contoh kalimat simple past tense dalam tabel. Formula kalimat simple past tense untuk positif, untuk kalimat positif adalah subjek, lalu verb to, lalu objek, lalu keterangan. Ini adalah secara teori. Secara teori harus matang, harus kuat, harus hafal, harus punya pedoman yang benar-benar melekat pada diri anak. Agar apa? Agar kalau teori ini sudah dikuasai benar dalam pikirannya, maka nanti ketika praktek akan mudah. Kenapa kok mudah? Ya karena dituntun, dipandu oleh teori itu. Nah, sebab itu sebelum kita bicara lebih jauh tentang kalimat simple past tense, maka formulanya, rumusnya kalimat simple past tense itu harus kita hafal secara utuh, yaitu subjek, setelah itu verb to, setelah itu objek, setelah itu keterangan. Masuk ngapal papat ngene kok gak hafal. Subjek, verb to, objek, keterangan. Nah, ini adalah senjata, rumus, kunci, formula agar kita bisa membuat kalimat simple past tense untuk kalimat yang positif, maka diformulakan, dirumuskan sebagai berikut: subjek, verb to, objek, kata keterangan. Sebab itu besok anak kalau ditanya Pak Guru, coba sebutkan
formula kalimat simple past tense positif. Coba sebutkan. Maka anak harus bisa menjawab. Subjek, verb to, objek, kata keterangan. Kalau secara teori anak besok sudah bisa menjawab pertanyaan Pak Guru seperti itu, maka secara teori sudah oke. Tinggal masuk pada babak berikutnya adalah prakteknya. Nah, untuk praktek dalam kalimat, ini saya buat contoh dalam tabel. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 8. Kolom berikutnya adalah subjek. Setelah subjek, verb to. Setelah verb to, objek. Setelah objek, keterangan. Inilah formula. Cara kita membuat kalimat simple past tense harus berpedoman kepada rumus tersebut. Jika keluar dari formula itu atau rumus itu, jelas salah. Tapi kalau nanti anak itu menulis kalimat simple past tense terus menggunakan pedoman subjek dulu, setelah subjek verb to, setelah verb to objek, setelah objek keterangan, dijamin oke, dijamin beres, dijamin 100 halal, tidak akan bereset. Nah, sebab itu pedomannya adalah formula tersebut, subjek, verb to, objek, keterangan. Ini harus hafal di luar kepala, karena ini merupakan teorinya. Setelah itu dipraktekkan dalam kalimat. Subjek contohnya I, verb to contohnya it, objek contohnya meatball, keterangan contohnya yesterday. Sehingga kalau saya baca I ate meatball yesterday, saya makan bakso kemarin. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia. Nomor 2, you ate meatball yesterday. Kamu makan bakso kemarin. Nomor 3, we ate meatball yesterday. Kami makan bakso kemarin. Nomor 4, they ate meatball yesterday. Mereka makan bakso kemarin. Nomor 5, he ate meatball yesterday. Dia laki-laki makan bakso kemarin. Nomor 6, she ate meatball yesterday. Dia perempuan makan bakso kemarin. Nomor 7, it ate meatball yesterday. Ia makan bakso kemarin. Nomor 8, Elva ate meatball yesterday. Elva makan bakso kemarin. Jadi tabel kan ada 2 itu. Tabel yang di atas itu tabel yang menjelaskan tentang kalimat bahasa Inggris bentuk simple past tense, dan tabel yang di bawah itu adalah artinya dalam bahasa Indonesia. Jadi membuat kalimat dalam bahasa Inggris rumusnya adalah subjek, verb to, objek, kata keterangan. Kalau dalam bahasa Inggris seperti itu. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia beda tipis. Membuat kalimat dalam bahasa Indonesia dimulai dari subjek, lalu predikat, lalu objek, lalu keterangan. Bedanya pada kolom kedua. Kalau bahasa Inggris istilahnya adalah verb atau kata kerja, bentuk 2 kalau past tense. Kalau dalam bahasa Indonesia istilahnya predikat. Ya sebenarnya sama saja. Verb itu ya predikat, predikat ya kata kerja. Hanya beda istilah. Yang penting bisa dipahami ya anak-anak ya. Nah, seperti inilah konsep daripada kalimat simple past tense yang ditulis dalam bentuk tabel. Jadi subjek ya cuma 8 itu. Maksudnya ngapal 8 ngono kok gak apal-apal. Subjek itu apa sih? Subjek itu pelaku yang melakukan kata kerja, yang mengerjakan kata kerja. Itulah subjek. Di sini ada kata kerja eat, makan. Siapa yang makan? Pasti ada pelakunya. Pelakunya itu namanya subjek. Bisa I, bisa you, bisa we, they, he, she, it, Elva. Semuanya itu namanya subjek yang mengerjakan kata kerja. Oke, paham? Semoga bisa dimengerti. Dari sini
Saya lanjutkan pada keterangan berikutnya. Nah, selanjutnya saya beri semacam penjelasan atau keterangan. Apa sih simple past tense itu? Simple past tense adalah kegiatan yang telah terjadi di masa lampau. Dalam tabel tersebut di atas, ada suatu kegiatan, yaitu kegiatan makan atau aktivitas makan, di mana kegiatan makan waktunya itu sudah dilakukan di waktu kemarin atau waktu lampau. Ada kegiatan makan, kapan? Kemarin, berarti waktu kejadiannya sudah lewat, sudah berlalu, karena waktu makan, kegiatan makan dilakukan kemarin. Sebab kejadian makan, sebab peristiwa makan, waktunya itu sudah kelewat, maka itulah yang disebut dengan simple past tense. Jadi, simple past tense adalah kata kerja bentuk kedua atau verb to yang harus difahami oleh kita semua adalah bahwa kata kerja bentuk kedua atau verb to waktu kejadiannya adalah sudah lampau, sehingga prakteknya dalam kalimat tanpa disertai kata keterangan pun, tanpa disertai kata keterangan lampau. Namun jika dalam kalimat itu kok menggunakan kata kerja bentuk kedua atau verb to, maka harus kita pahami bahwa waktu kejadiannya adalah sudah lewat. Contoh, ada kalimat begini. I ate meatball. Kalimat ini tidak ada kata keterangannya. I, subjek. Ate, verb to. Meatball, objek. Nggak ada kata keterangannya. I ate meatball. Bagaimana kita artikan? Kita artikan saya telah makan bakso. Dari mana kita bisa mengartikan telah? Telah kan berarti sudah dilakukan. Dari bentuk kata kerja itu, yaitu at, bentuk kedua. Jadi kalau ada kata kerja bentuk kedua, harus kita artikan telah, yang menunjukkan bahwa kegiatan tersebut sudah selesai dilakukan. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu namanya fi'il madhi, kalau dalam bahasa Inggris itu namanya verb to atau simple past tense. Jadi simple past tense itu sama dengan verb to atau sama dengan suatu aktivitas, suatu kegiatan yang sudah dilakukan di masa yang lewat, di masa yang lampau. Misalnya kemarin, minggu lalu, tahun lalu, 2 bulan yang lalu, dan seterusnya. Pokoknya kesimpulannya, sekali lagi simple past tense itu kegiatan apapun yang sudah dilakukan tetapi waktunya sudah selesai, sudah kelewat, sudah kemarin, sekarang sudah tidak lagi. Oke, semoga bisa dipahami. Dan berikutnya adalah kata keterangan waktu lampau. Kata keterangan waktu lampau ini juga penting untuk dikuasai oleh anak-anak. Misalnya kemarin. Nah, ini termasuk kata keterangan lampau. Kemarin. Kemarin kan, berarti kan nggak sekarang. Berarti kan wingi. Itu namanya kata keterangan lampau. Kemarin. Bahasa Inggrisnya yesterday. 2 hari yang lalu. 2 days ago. 2 minggu yang lalu. 2 weeks ago. 2 bulan yang lalu. 2 months ago. 2 tahun yang lalu. 2 years ago. Tadi malam, last night. Tadi pagi, this morning. Minggu yang lalu, last week. Bulan yang lalu, last month. Tahun yang lalu, last year. Ini adalah macam jenis daripada kata keterangan bentuk lampau yang menjelaskan atau menerangkan kata kerja yang bersangkutan kejadiannya
dilakukan pada waktu tersebut. Bisa jadi dilakukan kemarin, bisa jadi 2 hari yang lalu, 2 minggu yang lalu, 2 bulan yang lalu, 2 tahun yang lalu, tadi malam, tadi pagi, minggu yang lalu, bulan lalu, atau tahun yang lalu. Bisa saja terjadi. Nah, begitulah anak-anak. Jadi kalau kita benar-benar ingin belajar bahasa Inggris, maka hal-hal seperti ini harus ada di otak kita. Harus ada di otak kita. Ya, apa bahasanya kemarin? Yesterday. Nah, seperti itu dong. Apa bahasanya 2 hari yang lalu? 2 days ago. Sudah ada di otak. Kalau sudah nempel di otak kata-kata tersebut, begitu kita butuh, tinggal mengeluarkan del. Kita butuh 2 tahun yang lalu, 2 years ago. Nah, seperti itu kan. Nah, kalau nggak ada di otak kita konsep tersebut, mana mungkin kita bisa bicara, bisa menulis, bisa menjelaskan. Nggak mungkin lah. Orang itu bisa berbicara, bisa menulis. Ya, karena di otaknya ini sudah terisi oleh perbendaharaan bahasa Inggris yang dibutuhkan. Dalam hal ini ya, konteks simple past tense ya butuh kata kerja bentuk 2 dan juga butuh kata keterangan bentuk lampau. Nah, sebab itu, kalau besok Pak Guru tanya kepada anak-anak, apa yang sudah kamu kuasai tentang kata keterangan bentuk lampau dalam bahasa Inggris? Coba ucapkan, sebutkan. Mampu berapa kamu bisa menyebutkan? Syukur-syukur bisa menyebutkan semua. Bisa 1 itu sudah beruntung. Jangan sampai 0. Longok-longok, nggak tahu menau. Nah, ini yang saya sedih kalau memang demikian. Harus minimal bisa kemarin Pak, yesterday. Nah, seperti itu dong. Yang galak seperti Pak Guru begini ya, belajar itu nggak boleh kontam-kontam ya. Yang pasti, yang meyakinkan. Ya, karena ini adalah sesuatu pembelajaran yang memang harus dimatangkan. Jangan sampai ngambat. Oke, terima kasih. Semoga bisa dipahami. Dan jangan kemana-mana. Kita lanjut pada slide video yang ketiga. Baik, kita lanjut pada video yang terakhir ini. Mungkin sudah terakhir ya. Tabel kata kerja yang tidak beraturan atau irregular verb. Ingat bahwa kata kerja dalam bahasa Inggris itu mengalami perubahan bentuk, di mana perubahan bentuk itu dibagi menjadi 2. Ada yang berubah secara beraturan, ada yang berubah secara tidak beraturan. Yang berubah secara beraturan mudah, tidak usah kita pikirkan, pun tidak usah kita hafalkan. Tetapi yang berubah secara tidak beraturan wajib kita hafalkan. Siapapun orangnya, tidak peduli itu dosen, tidak peduli itu dokter, profesor, guru, murid, mahasiswa, siapapun orangnya yang belajar bahasa Inggris, maka rumusnya sama, harus sama-sama punya hafalan mengenai kata kerja bentuk 2 yang tidak diatur perubahannya. Seperti saya gambarkan dalam tabel. Saya membuat 5 kata kerja. Maksud saya ya, kita kuasai dulu lah 5 kata kerja ini. Harus dengan niat yang tulus. Hari ini, minggu ini, saya harus bisa menguasai 5 kata kerja dalam bentuk irregular verb. Loh, cara nih kurek dicicil. Mosok seminggu 5 kok gak hafal. Ya kapan diniati ya insya Allah hafal lah. Tapi kalau nggak ada niat, beda lagi. Harus hafal 5 kata kerja, harus kita kuasai. Yang satu misalnya, verb 1, eat. Eat. Tulisannya eat kan, dibaca eat. Bentuk 1. Bentuk 2-nya dibaca at. Nah, bentuk 3-nya dibaca eaten. Nah, bentuk E-nya dibaca eating. Artinya makan. Sehingga cara menghafalkan eat, at, eaten, eating, makan. Nah, seperti itu dong cara menghafalkan. Namanya saja nggak beraturan. Bentuk 1, apa bentuk 2-nya, apa bentuk 3-nya. Nah, kalau bentuk eng, ini mudah, nggak ada istilah sulit. Beraturan ataupun tidak,
Yang namanya bentuk ing itu sama dengan bentuk satunya, hanya ditambah ing di akhirnya. It menjadi iting. Mudah kan? Yang susah itu bentuk 2 dan bentuk 3. Memang harus menghafal. It, at, eaten, eating. Harus hafal seperti Pak Guru. Eat, at, eaten, eating. Makan. Nah, seperti itu dong. Menguasai. Itu namanya menguasai. Artinya saya menguasai satu kata kerja dalam bahasa Inggris yang tidak beraturan. It bentuk 1, at bentuk 2, eaten bentuk 3, eating bentuk ing. Nah, gitulah. Belajar yang serius seperti itu. Ini contoh. Sekarang nomor 2, ada swim. Apa bentuk 2-nya? Apa bentuk 3-nya? Apa bentuk ing-nya? Apa artinya? Insya Allah anak-anak sudah paham. Karena sudah pernah latihan masalah ini. Tapi supaya matang, tulis lagi di kolom itu. Swim bentuk 2-nya silakan ditulis. Swim bentuk 3-nya silakan ditulis. Swim bentuk ing-nya silakan ditulis. Beri arti seperti contoh yang nomor 1 itu. Begitu pula yang nomor 3, by. Apa bentuk 2-nya? Apa bentuk 3-nya? Apa bentuk ing-nya? Apa artinya? Begitu pula yang nomor 4, sweep. Apa bentuk 2-nya? Apa bentuk 3-nya? Apa bentuk ing-nya? Apa artinya? Begitu pula speak. Apa bentuk 2-nya? Apa bentuk 3-nya? Apa bentuk ing-nya? Apa artinya? Semuanya ini tidak beraturan. Karena tidak beraturan, seperti apa nanti caranya kita bisa mengisi kolom itu supaya tidak salah? Caranya menggunakan alat untuk memastikan. Apa alatnya? Namanya kamus. Maka bohong itu orang. Bicara belajar bahasa Inggris tapi tidak bergandengan dengan kamus. Bohong. Tidak mungkin. Percayalah. Nah, sebab itu kalau anak-anak belajar bahasa Inggris tapi tidak punya kamus, tidak mengenal kamus, tidak bisa membuka kamus, bohong itu namanya. Hanya apal-apal. Belajar yang hanya acak-acak, apal-apal. Nggak serius. Yang serius harus digandengi dengan alatnya. Kamus. Karena itu alatnya. Nggak ada alat, nggak bisa. Termasuk saya nggak ada alat, nggak bisa. Saya bukan orang Inggris kok. Tapi kalau disenjatai dengan alat, tidak bisa menjadi bisa. Karena dibantu oleh alat. Nah, seperti itulah Bapak Ibu. Seperti inilah proses belajar bahasa Inggris. Harus punya banyak hafalan tentang kata kerja atau verb, terutama yang tidak beraturan. Tanpa semua itu dilakukan, maka tidaklah mungkin kita bisa memahami bahasa Inggris. Maka setiap orang yang belajar bahasa Inggris wajib punya kamus. Untuk apa? Untuk memastikan suatu kata kerja itu apakah beraturan ataukah tidak. Misalnya kata it, beraturan apa tidak ya? Siapa yang ngerti? Aku juga gak ngerti. Aku bukan orang Inggris. Yang ngerti siapa? Yang ngerti ya orang yang mau belajar dan mencari jawabannya. Misalnya kata kerja it, beraturan apa tidak, itu bisa ketahui dari kamus. Jadi kamus lah nanti yang bicara. Oh, it ini kata kerja beraturan. Oh, it ini kata kerja tidak beraturan. Yang bisa tahu tentang itu adalah kamus. Nah, sebab itu, seperti yang saya katakan tadi di atas, orang belajar bahasa Inggris tapi tanpa kamus bohong. Tidak mungkin. Bagaimana bisa menentukan it ini beraturan apa tidak kalau tidak punya kamus, nggak punya alatnya, nggak punya senjatanya. Nah, sebab itu kamus adalah sesuatu yang wajib bagi siapa yang menyatakan dirinya belajar bahasa Inggris, termasuk saya. Makanya kalau ada orang belajar bahasa Inggris tanpa kamus, itu namanya bohong, yaitu bohong pada dirinya sendiri, sebab mustahil belajar bahasa Inggris tanpa kamus. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Dulu sebelum ada internet, kamus saya tidak sekedar satu. Ada kamus John Ecole,
Ada kamus satu, ada kamus satu, kamus dua, kamus tiga, kamus empat, kamus lima. Kenapa kok harus punya banyak alat? Kalau saya nggak punya alatnya, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Karena ada alat, apapun bisa saya lakukan. Nah, itulah Bapak Ibu. Nah, sekarang kita sudah zaman digital, sudah nggak butuh kamus print out, sudah nggak usah beli ke Weru, nggak usah beli ke pasar dukun, nggak usah. Sekarang sudah canggih, segala yang kita butuhkan tinggal ketik di HP. Dalam waktu sekejap, kita akan terlayani. Misalnya kita akan menentukan beraturan apa tidak. Nanti yang bicara kamus di HP yang sudah dahsyat itu bisa melayani kita. Sebab itu, anak kelas 6, kalau waktunya belajar bahasa Inggris, silakan bawa HP. Silakan HP-nya yang Android diisi dengan paketan, kemudian diberi aplikasi kamus, baik kamus kosakata maupun kamus kata kerja, sehingga nanti mudah. Apa yang dibutuhkan itu nanti jadinya. Tapi kalau nggak ada alat, bagaimana bisa berbuat? Ya, nyalongak-longok kayak dot. Sadarlah Bapak Ibu sekalian, bekali anak-anak sampean dengan alat-alat itu. Karena tanpa alat kita nggak bisa berbuat apa-apa. Oke, demikian dari saya. Semoga bisa diterima apa yang saya maksud. Kita lanjut. Nah, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran. Di akhir pembelajaran ini, ingin saya sampaikan supaya anak-anak mengerjakan tabel kata kerja yang kosong. Nomor 1 sudah diisikan Pak Guru, sudah ada contohnya, eat, eaten, eating, makan. Nomor 2, 3, 4, 5, silakan diisi di rumah. Boleh bekerja sama-sama ibu, boleh bekerja sama-sama ayah, boleh bekerja sama-sama siapapun, bebas di rumah. Yang penting besok di kelas bisa menunjukkan kepada Pak Guru, ini Pak tugas saya, sudah selesai. Kelima, kata kerja tersebut sudah saya isi. Baik salah atau benar, yang penting sudah ada usaha. Saya kasih apresiasi. Tapi jangan coba-coba. Kalau saya beri tugas seperti ini, coba-coba tidak ngereken saya atau mengabaikan dengan perintah saya, maka anak itu saya pastikan tidak akan bermanfaat ilmunya ke depan. Karena dari awal sudah meremehkan gurunya. Tapi kalau ada proses, doa guru akan selalu menyertainya. Oke, semoga Bapak Ibu Wali Murid bisa memahami. Dan jargon saya akan, ayo semangat belajar. Ya, inilah cara saya mengajarkan bahasa Inggris lewat online. Semangat ya, ini namanya semangat. Kalau nggak semangat kan melempem. Supaya apa? Supaya bangkitlah motivasinya. Yang melihat, yang mendengar bagaimana cara saya mengajar, supaya ada greget, begitu mas saya. Terima kasih dari saya, Bapak Muntaha, yang telah mengajarkan materi simple past tense babak kedua. Semoga bermanfaat. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.